Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahibil busra salatan tubassiruna biha bis sakinah wa bi sihhatul afiyah wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min lailati hada ma'a Rasulullah, min lailati hada ma'a Rasulullah, min lailati hada ma'a Rasulullah ila yaumil barzah ma'a Rasulullah, ila yaumil qiyamah ma'a Rasulullah, ila yaumil mahsyar ma'a Rasulullah, ila yaumil mizan ma'a Rasulullah, ila yaumil hisab ma'a Rasulullah, wa ila siratil mustaqim ma'a Rasulullah, wa ila jannatul firdaus insyaallah ma'a Rasulullah, wa ma'a sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wa ma'a sayyidina Umar ibni Khattab, amin, wa ma'a sayyidina Utsman ibni Affan, wa ma'a sayyidina Ali ibni Abi Talib, wa sayyidina Hasan, wa sayyidina Husain, wa sayyidah Fatimah Zahra, wa sayyidah Khadijah Kubra, wa sayyidah Aisyah Ar-Ridha, wa kullu ashabi Rasulillah, amin, amin, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati para hadirin, hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di belakang, para pemuda, para pemudi. Yang juga saya hormati tuan rumah, yang sekarang tuan rumah yang sekarang sedang mengadakan ulang tahunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan dan membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengharap agar tuan rumah yang mengadakan acara ini dipanjangkan umurnya sekeluarga. Amin. Dan juga yang saya hormati grup Hadrah Syafa'anir Rasul. Kita semua mengharap kepada Allah agar kita semua dipanjangkan umur. Amin. Dengan kesehatan. Amin. Panjang umur dengan ketenangan. Amin. Panjang umur dengan kebahagiaan. Amin. Dan kesuksesan di dunia dan kesuksesan sampai di Jannatul Firdaus. Amin. Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai di jannah itu, apalagi di puncaknya bersama Nabi Muhammad, itu kesuksesan yang nyata. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang min thuluthi yadkhuluna jannata bighairi hisab yang dibaca di dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad yadkhuluna jannata bighairi hisab, akan dimasukkan di surga tanpa perhitungan, tanpa ditanya, meninggal langsung masuk surga. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmatnya kita mencintai maulidnya Nabi Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmatnya Islam dan nikmatnya membaca maulidnya Nabi Muhammad. Dan segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita semua hidayah, dan kita mengharap agar hidayah itu dipertahankan oleh Allah untuk terus memuji Nabi Muhammad dan membanggakan Nabi Muhammad sampai kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Karena orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad itu pasti orang yang spesial. Karena banyak orang yang mencintai tapi belum tentu dicintai. Banyak orang yang membanggakan tapi belum tentu dibanggakan.
banyak orang yang meridhoi tapi belum tentu diridhoi. Jadi mari kita mengharap kepada Allah agar kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad, Amin. dirindukan oleh Nabi Muhammad, Amin. sampai kita semua ditunggu oleh Nabi Muhammad kelak di akhirat. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajari kita tentang silaturahmi. Nabi yang mengajari kita tentang persatuan dalam bersilaturahmi. Karena persatuan akan terjadi kalau silaturahminya istiqomah. Ya, kalau istiqomah silaturahminya, persatuan umat Islam akan tambah kuat. Amin. Segala puji untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi. yang mana pujian-pujian kita kepada Nabi Muhammad adalah ajarannya Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, kalimat kaf itu dikhususkan oleh seseorang yang paling spesial, yang mana Al-Quran diturunkan wahyu khusus untuk Nabi Muhammad. Berarti kalimat kaf adalah untuk Nabi Muhammad khusus. Wa innaka, sesungguhnya engkau ya Rasulullah la'ala khuluqin azim, di atas budi pekerti yang terbaik, akhlak yang baik, al-azim, yang paling agung. Siapa yang mengagungkan Nabi Muhammad? Allah. Siapa yang memuji-muji Nabi Muhammad? Allah. Jadi siapapun yang tidak mau memuji Nabi Muhammad berarti melanggar perintahnya Allah di dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dalik. Jadi mari kita ikuti apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad. Salah satunya memuji-muji dan mengagung-agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang langsung mencontohkan adalah Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran. Hadirin para pemuda, jamaah pembacaan maulid yang diperhatikan dan disayang oleh Rasulullah. Di sini saya teringat di dalam kitab Sirah Nabawiyah bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pernah diajak jalan-jalan oleh Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud waktu di jalan kecapean. Akhirnya sebelum Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mau istirahat, mau minta izin, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, ayo kita istirahat di situ. Ada pohon ditunjuk oleh Rasulullah, kita berteduh di bawah pohon tersebut. Bayangkan, Sayyidina Abdullah belum berbicara, Nabi Muhammad sudah menawarkan tempat istirahat. Berarti Rasulullah pimpinannya kasyaf. Yang kita tahu seorang wali min auliyaillah mempunyai ilmu kasyaf, bisa membaca hati. Rasulullah pimpinannya. Jadi seluruh hati para sahabatnya sudah dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Ya Abdullah ibn Mas'ud, saya teringat sebuah kisah beberapa abad yang lalu. Wahyu dari Allah." Ya. Rasulullah menceritakan sebuah kisah bahwasanya dulu ada seorang raja. Yang menceritakan siapa? Rasulullah. Bahwa dulu ada seorang raja yang beriman. Ya. Raja tersebut mengatakan kepada keluarganya di istana,
siapa di antara kalian yang mau menemani mayat saya di alam kubur selama 40 hari, akan saya berikan tanpa pembagian ya, langsung diberikan separuh daripada semua harta kerajaanku. Akhirnya karena raja ini mengingat lebih dekat dengan anaknya, akhirnya yang ditawarkan adalah anak-anaknya. Wahai anak-anakku, adakah di antara kalian yang akan saya berikan separuh? Ini bukan warisan. Ya, sebelum warisan dibagi, dia sudah menjanjikan khusus, ini separuh harta dari kerajaanku akan saya berikan kalau di antara kalian, wahai anak-anakku, mau menemani mayat saya 40 hari di dalam kubur. Akhirnya anaknya tidak ada yang mau, karena anaknya mengharap warisan bisa dibagi. Masih ada. Ternyata raja ini lanjut bertanya dengan saudara-saudaranya. Wahai saudaraku, adakah di antara kalian yang mau saya berikan separuh daripada harta kerajaanku? Yang penting ada yang mau menemani saya di kubur setelah saya mati 40 hari dalam kubur. Saudaranya justru menjawab, apakah engkau gila? Apakah kau sudah gila? Akhirnya raja tersebut mendatangi, mengumpulkan seluruh masyarakat yang ada di sekitar situ kerajaan dan mempromosikan bahwasanya siapapun di antara kalian, wahai masyarakat, yang mau menemani jasadku di dalam kubur 40 hari, saya akan berikan separuh dari harta kerajaanku. Akhirnya tidak ada jawaban dari masyarakat. Ketika raja tersebut meninggal dunia, singkat cerita, raja meninggal dunia. Waktu meninggal dunia, tiba-tiba ada seorang petani datang membawa kampaknya, mendatangi ahli waris ke kerajaan dan menawarkan diri, wahai raja, wahai keluarga raja, saya bersedia menemani jenazah almarhum di dalam kubur selama 40 hari. Akhirnya petani pun disuruh duduk sebentar. Jenazah sedang diurus, mau dimandikan dulu, dikafani dulu dan diurus jenazahnya. Setelah itu, setelah jenazah dikubur, maka petani pun disuruh turun di dalam kubur. Tapi tidak ditimbun dengan tanah, tidak. Cuma ditutup dengan pintu, tapi digembok dari atas. Disediakan makanan dan minumnya, ya, diperkirakan cukup untuk 40 harinya, ya. Akhirnya ketika petani sudah ada di dalam kubur bersama jenazah tadi, mayatnya raja tadi, tiba-tiba petani itu melihat ada dua sosok datang. Dan petani itu tahu yang datang itu Munkar Nakir, karena petani tadi termasuk orang yang beriman. Dia tahu yang datang ini Munkar Nakir. Akhirnya dia menghindar, dia mundur, dia menghindar. Ternyata Munkar Nakir justru mendatangi petani tersebut, bukan mendatangi mayat. Yang didatangi petani tadi. Munkar Nakir bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Akhirnya petani dengan polosnya menjawab, saya dapat janji hadiah separuh dari harta kerajaan istana dari raja tersebut, dari hartanya untuk saya kalau saya berhasil berada di sini 40 hari menemani jenazah. Akhirnya Munkar Nakir pun pergi. Besoknya pun Munkar Nakir lagi datang. Ternyata yang didatangi bukan jenazah. Itu tadi petani didatangi lagi sama Munkar Nakir. Apa yang kau bawa? Kata Munkar Nakir. Kata petani, saya bawa kampak. Munkar Nakir pun pergi. Pas datang lagi, ditanya lagi kampaknya. Itu kampak kau dapat dari mana? Dia bilang, petani, saya beli di pasar. Petani Munkar Nakir pergi. Besoknya datang lagi menanyakan kampaknya. Itu kampak kau beli pakai uang apa? Kampak yang ditanya, yang dibawa tadi tuh. Bilang, saya beli pakai uang jelas halal, jelas halalnya. Munkar Nakir pergi dan besoknya datang menanyakan kampak lagi. Itu kampak kau gunakan untuk apa? Kata petani dengan polosnya, saya gunakan untuk memotong kayu. Dan kayu itu saya
jual untuk makan saya sehari-hari. Besoknya Munkar Nakir datang bertanya lagi tentang kampak tadi. Hei, itu kayu yang kau potong pakai kampakmu, yang punya pohon siapa? Selalu Munkar Nakir datang, bolak-balik datang. Yang ditanya cuma kampak yang dibawa oleh itu tadi, petani tadi. Singkat cerita, tibalah waktu 40 hari. Ini petani sudah tahu pintu sudah mau dibuka karena sudah 40 hari. Ketika Munkar Nakir datang lagi mau bertanya tentang kampaknya, petani tidak menjawab dan langsung keluar melarikan diri. Padahal masyarakat di atas sedang menyambut keberhasilannya. Ketika dikejar, hei, kenapa kau lari? Kata petani, saya tidak mau menerima harta dari kerajaan. Saya tidak mau. Ditanya, kenapa? Saya masuk di kubur cuma bawa kampak saja. Dipertanyakan kampakku 40 hari. Kampak terus yang dipertanyakan. Padahal itu kampak hartaku satu-satunya punyaku yang bernilai. Cuma kampak dipertanyakan sampai dia kewalahan. Sampai petani bersumpah, saya tidak mau menerima harta pemberian dari keluarga karena lebih banyak lagi hisapnya, perhitungannya. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Ketika Rasulullah menceritakan tentang ini, Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, apa yang kau tangkap? Apa yang kau dapat ambil dari ini, wahai Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, ini bukti ya Rasulullah bahwasanya semua yang ada pada diriku, bahkan baju yang melekat di bajuku, akan dihisap oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah. Jadi wajar, kata Abdullah bin Mas'ud, wajar Nabi yang terakhir masuk surga, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masuk surga, tapi terakhir masuk surga karena ada harta jabatan dari kerajaannya yang diperhitungkan, dipertanyakan oleh Allah, sehingga Nabi Sulaiman terlambat masuk surga, tertunda masuk surga. Kisah ini mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita, kurangi hubbud dunya. Kalau tidak bisa menghilangkan hubbud dunia, minimal kurangi. Karena dunia yang kau cintai belum tentu kau miliki. Setelah dunia yang kau cintai sudah kau miliki, akan diperhitungkan oleh Allah. Inilah ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Di pertemuan ini, mari jaga silaturahmi. Karena banyak orang putus silaturahminya karena urusan dunia. Putus silaturahminya karena urusan dunia. Contoh, ada orang baik, selalu baik. Tiba waktunya orang yang baik tadi tidak punya uang, dikira kikir, dikira pelit. Akhirnya putuslah silaturahminya karena perkiraan sangka buruknya kepada saudaranya. Putuslah silaturahmi. Hati-hati, karena dunia, dunia. Banyak juga orang karena faktor, ada orang terlalu baik. Ada satu kesalahan, dia berucap salah bicara. Karena sumber masalah kan cuma dua, ya. Kalau tidak salah dengar, salah bicara. Sumber masalah, kalau tidak salah dengar, salah bicara. Itu sumber masalah. Ya, kadang ada orang baik, bertahun-tahun berbuat baik, dia melakukan salah ucap. Yang dia ucapkan perkara yang menyinggung hatinya orang, dimusuhi dia. Karena satu kesalahan, dia dimusuhi. Dan orang yang membenci melupakan kebaikannya bertahun-tahun lamanya. Betul tidak? Betul. Bahaya tidak? Bahaya. Hati-hati, putusnya silaturahmi gara-gara dunia. Egomu, kibirmu, prasangka jelekmu, itu sangat berbahaya untuk dirimu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan di pertemuan ini juga, mari
Mari kita sama-sama mengagungkan Nabi Muhammad. Mari kita populerkan Nabi Muhammad. Mari kita kenalkan Nabi Muhammad dengan orang-orang dekat kita, dengan keluarga kita. Mari kita ajari anak-anak kita yang sudah punya anak, kenalkan anakmu dengan Nabi Muhammad, agar anak kita bisa mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Dan salah satu ajarannya Nabi Muhammad, berbakti kepada orang tua. Kalau orang tuanya mengajarkan anaknya tentang Nabi Muhammad, maka anak akan mengikuti perintah Nabi Muhammad, termasuk berbakti, yang mengajarkan untung sendiri di dunia, belum lagi di akhirat. Tambahan menjadi amal jariah. Kalau orang tua berusaha mendidik anaknya mengenalkan tentang Nabi Muhammad, sampai anak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, mari kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sungguh beruntung wahai manusia, jika bermimpi Rasul yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu bila dilihat pertama kali, terasa segan wibawa sekali. Tetapi jika terus diikuti, terasa cinta di dalam hati. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi Muhammad mengajarkan kita semua hidup senang, bukan banyak uang. Hidup senang, hati yang tenang. Hati yang tenang, pikiran senang. Hati yang tenang, imannya menang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
jamaah pecinta Nabi Muhammad yang selalu dibanggakan dan disayang oleh Rasulullah. Wah. Di pertemuan ini saya teringat kisah beberapa tahun yang lalu yang terjadi di Makassar. Ya, orang Nasrani yang berhasil bertemu Rasulullah di Makassar. Ya, ini dikisahkan beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 2014, 2015, saya perkirakan sekitar itu. 2014. Orang Flores, tahu Flores? Oh. Beragama Nasrani, ingin masuk Islam dan mendatangi ustadz-ustadz yang ada di Makassar. Setiap dia datang, dia jawab, dia bertanya, "Ustadz, saya Nasrani, beragama Nasrani Protestan." Kan Nasrani ada dua, ada Katolik, ada Protestan. Terus dia bilang, "Tapi Ustadz, saya mau masuk Islam." Kata Ustadz tadi, "Ayo baca syahadat." Nasrani bilang, "Tidak, saya tidak mau baca syahadat sama kita, Ustaz. Saya mau dibimbing baca syahadat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya ada ustaz, beberapa ustaz bilang, "Gila kau." Ada. Ya. Tapi ini orang Flores yang beragama Nasrani tadi tidak putus asa. Dia tetap sangka baik. Dia cari ustaz-ustaz lagi. "Ustaz, saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat Rasulullah yang mensyahadatkan saya, yang membimbing saya baca syahadat." Tidak ada satupun yang waktu itu yang bisa memenuhi maunya ini orang Flores tadi yang beragama Nasrani Protestan tadi. Singkat cerita, dia ketemu dengan seorang Habib. Ada seorang Habib ya, tapi tidak mengaku Habib. Orangnya memang tawadu luar biasa. Dan beliau juga Habib itu tidak pernah berdakwah kayak saya, tidak. Beliau tidak pernah ceramah, tidak pernah ngajar, tidak pernah. Beliau cuma salah satu pengurus masjid di Makassar. Pengurus masjid di Masjid As-Said, Jarang Lembeh. Beliau bendahara, cuma itu saja kegiatannya, bendahara di Masjid As-Said. Orang Flores tadi Allah pertemukan dengan Habib Ali tadi. Pas ditanya, "Bib, tolong, saya mau masuk Islam, tapi saya tidak mau masuk Islam kalau bukan langsung Rasulullah yang membimbing saya membaca syahadat." Kata Habib Ali, "Boleh, gampang, ayo, yang penting ikuti mau saya." "Oh iya, ayo." Akhirnya itu orang Flores dibawa pergi masjid Jalan Hertasning, PLN. Di Makassar ada PLN, ada masjid di situ, disuruh masuk di situ. "Kau tinggal dalam masjid. Kalau kau mau makan, makan di sekitar masjid. Buang air kecil, buang air besar, mandi di masjid." Terus kata dia, "Tapi saya belum Islam." Bilang, "Iya, ikuti mau saya. Kau di situ saja. Kau baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi." Cuma itu saja. Karena kasihan kalau orang Nasrani, orang-orang yang baru mau masuk Islam, dia jadi sholawat yang panjang-panjang, kasihan, repot hafalnya. Dikasih yang pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu saja. Akhirnya dibaca. Dia duduk di tiang. Setiap subuh dia diusir dari masjid sama pengurus. Karena pengurus tidak tahu siapa ini tidur-tidur di masjid. Diusir. Setelah diusir, dia tidak keluar, dia sekitar masjid saja. Orang selesai sholat subuh, dia masuk lagi. Begitu terus. Akhirnya pas beberapa hari kemudian, kurang lebih 2:30 malam, atau ya sudah akan masuk subuh ya, 2:30 sudah masuk subuh. Dia lagi tidur sambil baca sholawat. Tiba-tiba ada yang bangunkan tengah malam. Ada yang tepuk pahanya. Akhirnya dia bangun. Terus langsung baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah, dia tidur lagi. Dia lanjut tidur. Setelah pagi adzan subuh, diusir lagi. "Hei, pergi. Orang mau sholat kau di sini tidur saja." Akhirnya dia keluar, tapi tidak dari masjid, cuma sekitar masjid saja. Setelah itu tiba-tiba dia baru niat mau mendatangi Habib Ali.
mau mendatangi Habib Ali. Ternyata Habib Ali sholat subuh berjamaah di situ. Pada saat itu dia juga kaget deh, saya mau baru datang ini, kok tiba-tiba ada orangnya. Akhirnya dia cerita, Habib, tadi malam kurang lebih 2:30 saya perkirakan, saya dibangunkan sama orang, terus saya baca syahadat. Apa bacaan syahadatmu? Dia ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh benar, syahadatnya benar. Kau jelas lihat orang yang baca, yang pimpin kau baca syahadat. Iya saya lihat. Bagaimana ciri-cirinya? Disebutkan ciri-cirinya, orangnya tampan, dan tampannya membuat hati saya tenang. Orangnya tampan dan menenangkan hati saya, Bib. Kulitnya putih, agak kemerah-merahan. Dia senyum. Semenjak dia mensyahadatkan saya, dia senyum terus Habib sama saya. Akhirnya kata Habib Ali, rencanamu, tujuanmu sudah tercapai. Yang bimbing kau baca syahadat tadi subuh jam kurang lebih 1/3 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah, sallu ala Nabi. Kisah ini akhirnya orang Polores tadi masuk Islam dan belajar Islam di masjid tersebut. Akhirnya tadi pengurus masjid yang suka usir dia itu minta maaf setelah dia masuk Islam. Akhirnya dia diajar mengaji, dan sekarang wallahu alam, saya tidak tahu di mana orangnya sekarang. Mungkin pulang di Polores mengajak keluarganya masuk Islam, kemungkinan. Wallahu alam bisawab. Dalam kisah ini, pelajaran apa yang harus kita ambil? Dalam kisah nyata ini yang terjadi di Makassar, pelajaran apa yang bisa kita petik? Pertanyaannya, orang Polores, Nasrani, Protestan, belum pernah sholat seumur hidupnya, belum pernah zakat, belum pernah haji, belum pernah puasa Ramadan seumur hidupnya, tapi diberikan kesempatan melihat Nabi Muhammad sehingga dia masuk Islam langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tanda tanya kepada kita yang Islam dari lahir. Kita ini Islam dari lahir. Orang tua kita Islam. Kita dididik, dipelihara oleh orang Islam, dibesarkan oleh orang tua yang beragama Islam. Seharusnya kita lebih pantas melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita Islamnya lebih lama. Kita ini Islam dari lahir, dan kita kenal Nabi Muhammad dari orang tua kita. Kita kenal Nabi Muhammad dari kecil. Seharusnya kita sudah pernah, bahkan sering bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya. Pertanyaannya, ketika umat Islam yang lahir dari kecil tidak pernah mimpi Nabi Muhammad, apa penyebabnya? Penyebab yang pertama adalah makanan haram. Makanan haram. Hati-hati orang-orang yang malas minta izin. Yang satu rumah dengan ipar, mertua, itu harus minta izin kalau ada makanan di atas jangan asal makan saja. Siapa tahu yang punya makanan kikir, kan kita tidak tahu. Atau mungkin yang punya makanan baik, tapi itu makanan untuk orang, bukan untuk engkau yang lagi makan. Kan tidak tahu. Makanya butuh akhlak, yaitu minta izin kalau mau makan sesuatu, walaupun di dalam rumah sendiri. Untuk apa? Mencegah perut kita jangan sampai masuk makanan haram. Karena faktor makanan haram, dicerna dengan makanan haram, mendarah daging dengan makanan haram, peredaran darahmu mengalir dengan makanan haram. Hati-hati, maksiat gampang dilakukan. Dan maksiat yang paling sering dilakukan oleh orang yang terbiasa makan haram adalah sangka buruk.
Karena Rasulullah bersabda dalam kitab Sahihul Bukhari, husnudzan min husnil ibadah. Mungkin hadis ini sering saya bahas. Sangka baik adalah ibadah yang terbaik. Karena faktor sangka baik, seseorang akan mendapatkan yang baik-baik, khususnya sangka baik kepada umat Islam, muslimin, muslimat, dan khususnya lagi sangka baik kepada para ulama. Jangan pernah sangka buruk kepada ulama, karena kalau orang sangka buruk, dalam hadisnya Rasulullah, perawis pewaris Nabi, para ulama, kalau diserang dengan umat Islam dengan sangka buruk, komentar, cacian, hinaan, hati-hati. Orang yang sangka buruk dengan ulama, khawatir matinya keluar dari Islam. Tapi ada tapinya, kecuali ulama yang boleh dikomentari, ulama yang boleh kita sangka buruk sama ulama tersebut, ada tapinya. Ulama yang mana kita boleh, bayangkan, sangka buruknya diperbolehkan. Yang mana? Adalah ulama yang mengaku ustadz, mengaku ulama, tapi menghina orang tuanya Nabi Muhammad, apalagi mengkafirkan orang tuanya Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Kita sangka buruk itu boleh. Kenapa? Orang tuanya saja Nabi Muhammad dia kafirkan, apalagi kalian. Yang kedua, orang yang mengaku ustadz atau ulama tapi membenci sahabat dan istrinya Rasulullah. Hati-hati. Sahabat dan istrinya Rasulullah saja berani dia caci, apalagi kalian. Ini jawaban. Siapapun ustadznya, ulamanya, kalau dia menghargai kedua orang tuanya Nabi Muhammad dan menghargai sahabat dan istrinya Nabi Muhammad, kita dianjurkan sangka baik kepada ulama tersebut, agar kita meninggal mendapatkan kesempatan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mari kita saling mengingatkan. Mari kita minta maaf kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Mari. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Jamaah pembacaan maulid yang disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama kembali mutolaah, kembali mengingat, mengulangi pelajaran-pelajaran kita yang di pesantren. Karena di hadapan saya ini kebanyakan anak pesantren, tapi sayang banyak yang hafalannya dilupakan di luar pesantren. Betul tidak? Nah, hati-hati. Sayang, bertahun-tahun di pesantren, setelah pulang lupa hafalannya. Bahkan hadis arba'in saja yang pendek lupa. Astagfirullahaladzim. Mutola'ah yang sering dilakukan oleh para ulama adalah mengajarkan keluarga kita ilmu agama, mengajarkan istri tentang ilmu agama yang kita pelajari di pesantren, anak-anak kita, teman-teman kita, sahabat kita. Tabe, kebanyakan kan pangkas rambut ya. Nah, sambil cukur rambut, sambil cerita, Pak, kalau kayak gini sholatnya batal, Pak. Tiba-tiba ini nyambung yang dicukurin. Oh iya deh. Kalau ini bagaimana menurut tak? Menurut tak bagaimana? Disitulah waktunya kita mutolaah sambil kerja.
Karena mengajarkan apa yang kita ketahui itu termasuk mutalaah. Karena apapun yang kita ajarkan kepada orang di sekitar kita akan teringat kembali. Bahkan yang pernah kita lupakan akan kembali. Allah berikan, Allah ingatkan kembali. Yang penting kita mau mengajarkan orang yang ada di sekitar kita. Santai saja sambil nyukur. Pak, menyentuh perempuan haram loh Pak. Bukan cuma haram Pak, membatalkan juga wudhu. Bapak kalau habis sholat istri cium tangan batal wudhu. Pasti itu orang bertanya, kok bisa? Kan istri saya. Iya Pak, kan istri sampean dulu orang lain Pak. Dulu orang lain. Setelah dilamar, dinikahi, baru jadi halal disentuh tapi tetap membatalkan. Akhirnya tuh orang, baru saya tahu Pak. Ternyata yang nyukur saya Ustadz. Masya Allah. Siap tidak? Mengajarkan orang yang ada di sekitar kita. Siap tidak? Karena semua pelajaran yang pernah kita pelajari di pesantren amanat untuk kita ajarkan. Amanat. La imanu lima man amanatalah. Tidak dianggap seseorang beriman kalau dia tidak memenuhi amanat. Kalau tidak punya amanat, ketahui pelajaran yang kita pelajari itu amanat untuk kita ajarkan keluarga kita atau orang yang ada di sekitar kita. Siap? Siap? Insyaallah siap. Di pertemuan ini, mari kita mengharap kepada Allah agar kita semua selamat dari makanan haram. Mari kita mengharap kepada Allah agar kita selamat dari makanan haram. Selamat dari makanan haram. Diri kita, orang tua kita, mertua, pasangan, anak dan seluruh orang yang kita sayangi diselamatkan dari makanan haram. Dan sehingga karena orang yang sudah selamat dari makanan haram, insya Allah halal akan terjaga, rezeki yang halal akan terjaga, sehingga makanan halal yang terjaga akan membuat kita cepat bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bermimpi melihat sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga kita doakan tuan rumah yang mengadakan acara ini agar Allah berikan istiqomah berbuat baik, istiqomah mengadakan maulid, istiqomah berbuat hal-hal yang dibanggakan dan diridhoi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berkah istiqomah. Allah panjangkan umur kita semua dengan ketenangan. Allah panjangkan umur kita dengan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia sampai di akhirat. Na'udzubillah minal kafirin, na'udzubillah minal munafikin, na'udzubillah minal zalimin, na'udzubillah min kulli dhunub kabiriha wa sagiriha, na'udzubillah min kulli khata' wan nisyan, na'udzubillah min kulli fitnah wal ghibah wan namimah, na'udzubillah min kulli dhi syarrin, na'udzubillah min kulli syaitanir rajim. Allahumma asturna awratina bisitrikal jamil bijahi sayyidil jamil. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama wa khuruj minal ard. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama wa khuruj minal ard. Ya Allah, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama wa khuruj minal ard. Ya Allah, ya Allah, bijahi Rasulullah, bihaqqi Rasulullah, hadhihi niyah wa kamaniya Rasulullah, hadhihi niyah wa kamaniya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Amin. هذه النية وكمنية سيدنا عمر ابن خطاب وسيدنا عثمان ابن عفان وسيدنا علي ابن أبي طالب. هذه النية وكمنية سيدنا عائشة الرضا وسيدة خديجة الكبرى وسيدة فاطمة الزهراء. هذه النية وكمنية صاحب المولد شمس الدرار الحبيب علي بن محمد الحبسي. وهذه النية وكمنية الشيخ عبد القادر الجيلاني. هذه النية وكمنية فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم. هذه النية وكمنية إمام
Imam Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Hadhihi niyah kama niyah Imam Ja'far bin Ismail Al-Barazanji. Hadhihi niyah wa kama niyah kullu asrafna salih fi Madura. Hadhihi niyah wa kama niyah kullu asrafna salih fi Indonesia. Hadhihi niyah bijahi Rasulullah bihaqqi Rasulullah bila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Sekian, apabila ada kesalahan dari ucap saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada hati yang tersinggung, mudah-mudahan cepat bertobat. Amin. Dan kita juga mengharap agar semua apa yang dibahas, ilmu agama yang dibahas, insya Allah membuat kita cepat-cepat mimpi melihat Nabi Muhammad, sehingga kita diberikan oleh Allah membaca syahadat minimal ketika sakaratul maut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibimbing oleh Rasulullah membaca syahadat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yan pelayan.